Halo Sobat Neo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Pada materi sebelumnya kita telah belajar membuat suatu aplikasi sederhana menggunakan framework CI. Kita sudah selesai mulai dari membuat form login sampai dengan hosting ke dalam suatu domain. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Sebenarnya ada satu materi yang tertinggal, yaitu mengenai file uploading. File uploading itu seringkali kita gunakan untuk mengupload atau menyimpan suatu file ke dalam suatu aplikasi. Filenya itu biasanya berupa image atau gambar, dokumen seperti Word, Excel, maupun PDF, musik, ataupun file video. Ada dua jenis penyimpanan ketika kita mengupload suatu file ke dalam sistem. Yang pertama, kita akan menyimpan file itu di dalam file system. Ini biasanya sering sekali atau banyak sekali digunakan oleh para programmer ya. Termasuk saya sendiri, saya sering menggunakan cara penyimpanan di file system. Kenapa saya menggunakan cara ini? Karena menurut saya ini lebih mudah diatur. Filenya itu lebih mudah diatur. Kemudian yang kedua, pengaksesan file juga cukup mudah. Kita cukup mengakses path lokasi penyimpanan filenya. Biasanya file ini akan tersimpan di suatu folder. Nanti kita akan mencoba ketika kita akan coding. Lalu yang ketiga, salah satu kekurangannya yaitu filenya itu lebih mudah di-rename maupun dihapus. Selain itu, filenya juga rentan terhadap virus, apalagi jika sistem kita atau server kita terkena virus, maka file-file yang tersimpan di dalam sistem juga rentan terhadap virus. Lalu yang kelima, membutuhkan pengamanan ekstra. Jadi ketika kita menyimpan file yang kita upload menggunakan metode penyimpanan di file system, biasanya kita membutuhkan pengamanan ekstra agar orang lain atau pengguna yang mengakses sistem kita itu tidak bisa langsung mengakses folder penyimpanan file kita. Lalu cara kedua ada penyimpanan menggunakan database. Jadi filenya itu akan kita simpan langsung di dalam database. Kelebihannya yaitu filenya itu terpusat di database. Semua file tersimpan di dalam database. Nah, karena kita menyimpan filenya itu di database, maka menyebabkan ukuran database itu menjadi lebih besar. Selain itu, karena ukurannya membesar, hal tersebut mengakibatkan performansi dari database itu menurun. Nah, jika kita menyimpan menggunakan file system, kita tinggal langsung saja memindahkan filenya itu langsung ke folder aplikasi yang telah kita sediakan. Jika kita menggunakan database, kita membutuhkan pemrograman tambahan. Kita tidak semerta-merta dapat menyimpan file itu langsung ke dalam database. Tetapi kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam byte data array untuk menyimpannya. Ketika kita ingin mengaksesnya, kita juga harus mengkonvert dari byte data array ke dalam bentuk file agar bisa diakses dan ditampilkan. Mungkin itu sekedar pengantarnya. Sekarang kita langsung saja ke pemrogramannya. Kita kembali ke aplikasi Purpose kita. Nah, untuk dashboardnya seperti ini ya. Untuk pembuatan file upload, kita akan menggunakan data buku. File upload tersebut nanti akan kita tambahkan ketika kita menambahkan data buku maupun mengubah data buku. Sebelum kita melakukan pemrograman, kita harus mengubah sedikit database-nya ya. Kemarin database-nya seperti ini. Ada ID buku, judul buku, tahun terbit, penerbit, penulis, ID kategori, jumlah, dan is deleted. Kita tambahkan satu kolom baru untuk menyimpan path dari filenya. Kita langsung saja kita klik kanan, kemudian kita alter tabel. Di sini kita tambahkan satu field ya. Mungkin bisa kita kasih aja namanya gambar, tipe datanya adalah varchar, panjangnya mungkin karena dia berupa path, saya kasih panjangnya 255. Ini kita pindahkan ke atas sebelum is deleted. Oke, kemudian kita save. Oke, kita sudah menambahkan field gambar untuk menyimpan path dari file kita. Kita kembali lagi ke codingannya. Nah, sebelum kita bermain menggunakan file upload, kita harus memperhatikan beberapa konfigurasi. Kita ke config, ke auto load. Nah, kita cari di bagian libraries.
Pastikan di bagian libraries ini kita sudah menambahkan pemanggilan library yaitu upload, agar kita bisa bermain atau menggunakan fungsi uploading. Dan kita modifikasi form tambah kita ke view, kemudian ke folder buku, kemudian kita ke vtambah.php. Oke, kita tambahkan file uploading kita mungkin di sini ya, setelah kategori. Kita kopikan saja dari jumlah segini, kita kopikan, kemudian kita letakkan di bawah kategori. Nah, di sini ya, perhatikan div penutupnya kita letakkan, pastekan setelah ini. Ini kita ganti namanya menjadi gambar. Lalu inputnya type-nya file ya, agar kita bisa menggunakan file uploading. Ini placeholder-nya kita hapus, value-nya juga kita hapus. Kita save. Sekarang coba kita lihat di menu tambah. Oke, ini sudah ada gambar bentuknya just file ini. Oke, kemudian coba kita atur ukurannya. Mungkin ukurannya kita perlebar menjadi col SM9. Kita save, kemudian kita refresh. Oke, sudah ya. Nah, ini kita dapat mengkliknya ketika kita pilih just file. Di sini kita bisa mengupload beberapa jenis file ya. Baik PDF, Excel, maupun aplikasi, image, dan lain sebagainya. Nah, karena kita berhubungan sama gambar, kita ingin file yang bisa diupload itu hanya berupa gambar. Maka dari itu kita ke inputnya, kita tambahkan di sini accept image / bintang. Ini artinya kita bisa mengupload semua jenis image atau gambar dengan semua ekstensi, baik itu JPEG, PNG, JPG, dan lain sebagainya. Yang penting filenya itu adalah berupa image. Oke, karena kita bermain menggunakan file uploading, kita tidak bisa menggunakan ID. Kita menggunakan yang namanya name. Mungkin ini name-nya kita ganti dengan gambar. Begitu juga dengan input yang lainnya ya. Karena ini berada di dalam satu form, dan formnya ini ada file upload, maka kita menggunakan atribut name. Kita tambahkan di sini untuk judulnya name, judul. Lalu untuk penulisnya juga kita tambahkan name, penulis. Penerbit juga kita tambahkan name. Tahun kita tambahkan name. Lalu jumlahnya kita tambahkan name juga. Kategori juga kita tambahkan name. Name-nya ID kategori. Oke, kemudian formnya ini kita ubah menjadi seperti ini saja. Kita kasih formnya itu ID form submit. Oke, seperti ini ya, ID form submit. Oke, setelah itu kita buat fungsi JavaScript-nya ya untuk fungsi submit dari formnya ini ya. Sebelumnya kita menggunakan fungsi ini ya, submit underscore buku. Nah, untuk submit underscore buku ini kita tidak akan menggunakan ini lagi, tapi kita menggunakan yang namanya Ajax form data. Mungkin ini bisa kita komen saja. Kita komen, kita tekan Ctrl / ya, secara bersamaan. Karena formnya tadi udah kita ubah menjadi bentuk ID seperti ini, pastikan untuk buttonnya juga type-nya adalah submit ya, tetap ya. Lalu di sini kita buat, mungkin kita taruh di atas sini saja. $, kemudian di sini kurung buka kurung tutup, di dalam sini kita kasih pagar ID formnya tadi apa? Form submit. Kemudian kita tambahkan .submit, berarti ketika form submit itu di submit, nah kita jalankan fungsinya.
Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita letakkan fungsinya function. Kemudian di sini ada E, seperti ini ya. Ini variabel E bebas ya. Oke, sudah. Kemudian di dalam fungsi ini, di dalamnya kita buat ajax-nya $ajax seperti ini. Kita buka kurung kurawal. Nah, di dalam ajax ini kita masukkan URL-nya. URL, nah mungkin URL-nya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita kopikan saja URL-nya, koma, lalu type-nya apa? Type-nya sama ya, post. Lalu, nah di sini datanya apa? Karena sebelumnya kita tidak menggunakan file upload, nah untuk isi datanya seperti ini ya. Jadi kita deklarasikan atau kita masukkan nilai yang akan kita simpan itu sendiri-sendiri seperti ini. Ada judul, penulis, penerbit, tahun, ID kategori, sama jumlah. Ini jika kita mainnya dengan ID. Nah, tapi karena kita menggunakan name, nanti kita akan mengaksesnya menggunakan name ini ya. Ngambil nilainya yang kita inputkan itu melalui name, maka kita menggunakan yang namanya form data. Kita buat form data. Nah, form datanya itu kita mengakses dari this form. This form itu berarti di sini ya. Berarti dari form dengan ID-nya form submit. Nah, ini berarti this data yang akan kita akses dari form submit. Oke, kemudian kita tambahkan atribut lainnya, proses data. Proses data mungkin kita false saja. Ada content type, kita false. Case-nya kita true. Lalu asinkron kita false. Oke, kita save. Kemudian kita tambahkan jika filenya berhasil di-upload, suksesnya itu seperti apa ya. Jika sukses, berarti fungsinya di sini dia akan mengembalikan result, menampilkan result, kemudian resultnya adalah var hasil. Nah, ini hasilnya apa? Kita konversi ke JSON ya, seperti yang kita bahas sebelumnya di sini ya. Kita konversi ke JSON resultnya itu. Mungkin ini bisa kita copy saja biar mudah. Kita copy di dalam sini ya. Nah, ini kita aktifkan, kita tekan kembali Ctrl/ secara bersamaan. Oke, tekan Shift ALTF untuk merapikan. Oke, jadi seperti ini untuk fungsi form submit-nya. Jika kita mengakses nilai dari formnya ini, input atau option select-nya ini menggunakan name, berarti kita membutuhkan form data. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan seperti ini ya. Sekarang kita modifikasi fungsi simpan yang ada di dalam controller buku. Kita ke controller buku, kemudian ke fungsi simpan. Nah, mungkin di bawah sini saja. Oke, yang pertama, kita harus menentukan dulu file yang nanti kita upload itu akan kita simpan di dalam direktori mana. Kita akan menggunakan cara pertama, yaitu kita akan menyimpannya di dalam file system kita. Nah, jadi kita tentukan dulu direktori penyimpanan. Direktori penyimpanan file. Oke, kita beri nama variabelnya path. Nah, kita akan menyimpan di dalam folder upload, kemudian di dalam folder buku. Oke, sekarang kita ke aplikasinya, aplikasi Perpus. Nah, di sini kita sudah memiliki folder upload. Ini ya, folder upload. Nah, kemudian di dalamnya kita membutuhkan folder buku. Kita bisa juga menambahkan
new, kemudian folder, kita tambahkan buku. Seperti ini ya. Ini bisa. Tapi kita tidak ingin melakukan seperti ini. Kita ingin langsung dari sistemnya itu langsung membuatkan folder buku secara otomatis. Jadi kita tidak akan menggunakan manual seperti ini ya. Ini kita hapus saja. Nah, kita akan menambahkannya di sini. Jangan lupa ini titik koma. Kita cek dulu. Is there pad? Jadi ini artinya apakah pad ini ada apa tidak? Pad folder upload ada apa enggak? Kemudian di dalamnya ada folder buku ada apa tidak? Nanti dia akan mengecek padnya itu sudah ada apa belum. Jika belum ada, misalnya tadi upload kan sudah ada ya. Ini kita sudah memiliki folder upload. Tapi di dalam folder upload belum ada folder buku. Maka artinya pad ini dia belum memenuhi. Nah, maka dari itu kita buat mkdir pad. Mkdir itu digunakan untuk membuat folder. Ini digunakan untuk membuat folder. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Mungkin ini bisa kita itu dulu ya, kita komen dulu. Kita save, sekarang kita ke aplikasinya. Nah, kita refresh. Mungkin kita coba langsung simpan gitu ya. Kita simpan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini dia sudah membuat buku ya. Oke, ini kita hapus lagi. Oke, sekarang ini kita kembalikan. Nah, setelah foldernya berhasil dibuat, sekarang kita cek nih. Kita cek dulu apakah filenya itu ada apa tidak. Nah, untuk mengeceknya kita membutuhkan yang namanya $files gambar. Kemudian kita cek name-nya. Nah, gambar itu didapat dari mana? Gambar itu didapat dari name tag input ini. Jadi name-nya adalah gambar, maka dari itu di dalam files kita menggunakan gambar. Ini atributnya seperti ini ya. Variabelnya files underscore files seperti ini. Kemudian name-nya apa? Gambar. Kemudian di dalam file itu ada beberapa indeks. Salah satu indeksnya adalah name, yaitu nama filenya. Selain index name itu ada juga index type. Type itu berarti dia adalah extension dari filenya. PDF atau tadi jika kita gambar berarti PNG atau JPEG atau JPG gitu ya. Kemudian ada juga time name. Time name itu istilahnya nama file yang berada di directory temporary server. Lalu yang kelima ada yang namanya size. Size itu berarti ukuran filenya. Nah, kita akan cek dulu berdasarkan name. Name-nya itu ada atau tidak. Nah, ini kita bungkus dengan tanda seru empty. Seperti ini ya. Ini untuk mengecek apakah name dari file gambar ini ada atau tidak. Jika ada, berarti nanti akan melakukan proses di sini. Jika nggak ada filenya, maka langsung dia akan mengakses sintaks ini. Nah, jika filenya ada, kita membutuhkan konfigurasi. Config. Yang pertama, upload path. Upload path itu lokasi penyimpanannya. Tadi kita sudah menentukan lokasi penyimpanannya ada di upload/buku ya. Berarti lokasi penyimpanannya ada di path. Selanjutnya config allowed type. Ini tipe yang diizinkan apa saja? Mungkin jika image, mungkin yang kita izinkan ada GIF, kemudian JPG, PNG, JPEG, gitu ya. Mungkin jika tadi dokumen PDF itu bisa kita tambahkan PDF gitu ya. Karena ini gambar, kita izinkannya hanya GIF, JPG, PNG, dan JPEG. Lalu config selanjutnya adalah file name-nya. File name itu berarti ketika file itu diupload, kita akan langsung merename filenya nih. Kita langsung merename filenya, mungkin kita rename filenya menggunakan time. Sebenarnya untuk rename filenya bebas ya kalian ya, atau mau disesuaikan dengan judul bukunya juga tidak masalah. Tapi di sini kita akan langsung generate aja berdasarkan time. Lalu config selanjutnya adalah max size.
Max size itu berarti ukuran maksimum yang diizinkan. Di sini kita akan membuat max size-nya adalah 1 MB, yaitu 1024 bytes. Jadi ukuran maksimum yang nanti bisa diupload adalah 1 MB. Oke, untuk minimal konfigurasinya seperti ini ya. Jika tadi allow types-nya semua file itu bisa, ini bisa kita buat ada bintang seperti ini untuk semua file, atau kita tidak perlu membuat atau menuliskan ini. Seperti ini. Karena ini image atau gambar, kita allow type-nya adalah GIF, PNG, JPEG, dan JPG. Oke, untuk konfigurasinya cukup 4 saja. Sebenarnya ada juga konfigurasi yang lainnya. Jika kalian ingin cari config file upload, kita bisa lihat di dokumentasinya CI, konfigurasinya ada apa saja. Nah ini ya, ini untuk konfigurasi. Jika filenya image, ada max width-nya berapa, lebar gambarnya maksimum berapa, kemudian max height-nya berapa. Oke, di sini kita kurang tanda ini ya, tanda titik slash ya di dalam pad-nya. Nah, karena pad-nya berupa variabel, berarti kita tambahkan kutip titik slash. Kemudian untuk menyatukan dua string, kita menggunakan titik. Oke, seperti ini. Jadi ini nanti sama aja, isi dari upload pad-nya adalah titik slash upload slash buku. Seperti ini ya. Oke, itu konfigurasinya. Kemudian setelah selesai konfigurasi, kita inisialkan config-nya itu ke library upload. Kita panggil library-nya upload, kemudian kita inisialkan initialize yaitu $config seperti ini. Berarti kita akan ngeset atau menginisialkan library upload-nya dengan settingan seperti ini, dengan konfigurasinya nanti ketika file itu diupload akan disimpan di dalam folder path, kemudian jenis file gambarnya GIF, JPG, PNG, dan JPEG, kemudian file name-nya kita generate menggunakan temp, max size-nya adalah 1 MB. Setelah kita konfigurasi atau inisialkan konfigurasinya, sekarang kita pindahkan file yang sudah kita tangkap menggunakan variable files ini ke dalam path, ke dalam direktori file system kita, folder di mana kita akan menyimpan file uploadingnya. Nah, untuk memindahkannya, kita menggunakan yang namanya doUpload, yaitu kita panggil library upload, lalu kita gunakan doUpload. Yang akan kita pindahkan file apa? Yaitu file gambar. Nah, ini file gambar ini sama seperti ini ya, harus sama ya. Nah, ini digunakan untuk memindahkan file yang sudah ditangkap atau ditampung di dalam variable files ke dalam direktori upload buku atau direktori path-nya. Oke, sekarang kita cek apakah file upload-nya ini berhasil atau tidak. Kita bungkus menggunakan if. Nah, artinya file uploadnya ini, uploading filenya ini berhasil atau tidak. Jika berhasil, kita get filenya menggunakan upload data. Kita tampung dulu di variabel upload data sama dengan this upload. Oke, sintaks ini digunakan untuk mengambil file gambar yang sudah berhasil kita pindahkan di direktori path. Nah, kita tampung di variabel upload data. Kemudian kita akan menyimpan path atau lokasi di mana file kita disimpan, yaitu di folder upload buku, itu ke dalam database. Nah, nanti kita akan menyimpan filenya itu di dalam ini ya, di dalam field gambar ini. Nah, yang kita simpan di dalam field gambar ini adalah path atau lokasi di mana file itu disimpan. Nah, untuk menyimpannya kita menggunakan yang namanya indata ini ya. Nah, kita tambahkan indata di sini. Nama kolomnya apa? Yaitu gambar. Sama seperti ini ya. Nama kolomnya gambar.
Lalu kita simpan path-nya. Yang pertama kita buat titik slash, kemudian kita gabungkan dengan path. Lalu kita gabungkan dengan upload data. Nah, upload data yang kita simpan adalah file name. Oke, seperti ini ya untuk menyimpannya. Nah, kenapa di dalam path ini kita tidak menambahkan slash? Karena di dalam path di akhir sudah ada slash ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan slash. Jika ini belum ada slash, maka kita tambahkan slash juga di sini ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Karena sudah ada, berarti ini tidak perlu. Kenapa kita memilihnya ngambil file name dari upload? Kenapa kita tidak menggunakan ini ya? Sebenarnya sama, tapi bedanya jika kita menggunakan ini, menggunakan files gambar, kemudian name, itu berarti kita mengakses nama file aslinya, yaitu ketika kita upload nama file aslinya itu apa. Nah, sedangkan menggunakan upload data file name, berarti kita akan mengakses nama file yang sudah berhasil kita upload ke dalam directory path-nya, yaitu nama filenya udah kita rename menjadi time. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian nanti setelah path-nya didapat, langkah selanjutnya adalah proses penyimpanan indatanya. Oke, berarti kita cukup menambahkan ini saja ya, segini sintaksnya untuk simpannya. Kita save. Oke, mungkin kita coba dulu ya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kemudian kita coba tambahkan buku baru, misalnya Hujan Tanpa Pelangi. Penulisnya misalnya Ki Anom. Penerbitnya Bentang Pustaka, seperti ini ya. Kemudian tahun terbitnya 2021, jumlah bukunya 100. Kategorinya novel. Kita pilih gambar bukunya. Nah, di sini kita pilih. Oke, kemudian coba kita simpan. Oke, tadi berhasil ya. Oke, nanti ini kita atasi. Sekarang kita coba cek di database-nya. Kita refresh. Nah, ini ya, path bukunya sudah tersimpan di lokasi upload buku. Kemudian ini adalah nama buku, nama file image yang sudah kita rename tadi. Nah, sekarang kita cek aplikasi Perpus-nya, kita ke folder upload, kemudian buku. Nah, ini. Untuk file bukunya sudah berhasil di-upload. Oke, sekarang kita akan mengatasi ini ya. Ini ketika tadi kita klik save, dia langsung muncul, linknya langsung berubah seperti ini ya. Nah, kita tidak ingin seperti ini ya, karena ini nanti akan riskan. Oke, ini kita atasi linknya ya. Kita atasi linknya, kita gunakan prevent default. Kita kembali ke formnya. Nah, di sini kita tambahkan e.prevent default seperti ini ya. Kita tambahkan sebelum Ajax ya. Oke, sekarang kita coba kita hapus linknya. Oke, mungkin kita Ctrl refresh atau Ctrl F5 untuk menghapus cache-nya ya. Oke, kita coba lagi. Pemulihan jiwa. Penulisnya Deddy Susanto, penerbitnya Gramedia. Tahun terbitnya mungkin tahun terbit 2014, jumlah bukunya 10. Kemudian kategorinya mungkin buku pelajaran. Kita pilih fotonya atau gambarnya, kita pilih gambar yang sama saja. Kita coba simpan. Oke, berhasil ya. Oke, ini linknya kembali ke link yang tadi ya. Linknya masih seperti ini. Kita coba cek. Sudah berhasil tersimpan. Di upload bukunya juga filenya sudah ke-upload. Oke, linknya masih seperti ini ya. Sepertinya prevent default-nya ini tidak bekerja. Oke, mungkin untuk sekedar tambahan, ini E itu artinya event ya. E itu adalah event. Di sini variabelnya kita beri nama E saja. Eventnya itu kita prevent default. Prevent default itu mengatasi linknya agar tidak seperti ini ya. Tapi ini prevent default-nya tidak bekerja. Ya, atau mungkin kita coba langsung kembali.
Jadi ketika ini sudah berhasil diupload, disimpan, kita akan kembali ke halaman buku ya. Kembali ke halaman buku seperti ini. Kita ubah di set timeout-nya ini ya. Ini set timeout Windows History Back ini sepertinya tidak bekerja, jadi dia tidak kembali ke halaman sebelumnya. Maka dari itu, mungkin kita bisa membuat fungsi baru, back redirect. Ini untuk kembali. Kita tulis windows location.href. Nah, kita akan kembali ke halaman apa nih? Ke halaman mana nih? Nah, di sini kita tuliskan base URL. Kita akan kembali ke controller buku, yaitu index. Nah, ini back redirect ini kita masukkan di set timeout ini ya. Di sini kita ganti back redirect. Seperti ini. Kita save. Dan kita refresh lagi, kita coba. Nama bukunya mungkin Kung Fu Boy. Penulisnya Lala. Penerbitnya Canisius. Mungkin seperti itu ya. Lalu tahunnya 2020, jumlahnya 10. Kategorinya adalah komik. Image-nya mungkin kita pakai image yang sama lagi. Oke, kita coba simpan. Oke, berhasil. Oke, dia kembali ke halaman ini ya, kembali ke halaman list bukunya. Di sini sudah masuk. Tapi di form ini kita belum memberikan validasi ya. Belum ada validasi ini harus diisi atau tidak. Karena di sini ketika submit itu diklik, dia langsung ke-upload ya. Nah, untuk memberikan validasinya, kita mungkin bisa copy saja dari yang sebelumnya. Ini ya. Kita kopikan ini dulu, kita masukkan di dalam form submit ini. Kita hilangkan komennya. Save Alt F. Nah, kita get judulnya. Tadi kita masih menyimpan ID-nya ya. Kita masih belum menghapus ID. Nah, jadi kita akses ID-nya, judul kita peroleh dari ID judul, penulis kita peroleh dari ID penulis, sampai jumlah kita peroleh dari ID jumlah. Kemudian kita cek di sini. Kita lakukan pengecekan, yaitu judul lengthnya lebih dari 0, penulis semua ini lengthnya lebih dari 0, berarti ada isinya ya. Nah, jika ada isinya, berarti kita masukkan ini, kita menjalankan fungsi ini. Jika tidak, berarti di sini else. Mungkin bisa kita jalankan adalah soal alert ya, soal alert. Lalu judulnya adalah peringatan. Pesannya adalah silahkan lengkapi data. Lalu tipenya adalah warning. Oke, seperti ini. Save Alt F, kita save. Nah, sekarang kita coba, kita refresh. Nah, jika belum ada isinya, kita coba simpan. Nah, ada peringatan seperti itu. Oke, prevent default-nya kita coba tambahkan di else-nya juga. Berarti ini dia butuh kurung kurawal. Nah, kita tambahkan prevent default-nya di sini. Save Alt F. Kita coba hapus link-nya. Kita refresh. Lalu coba kita simpan. Oke. Seperti ya. Jadi link-nya tidak seperti tadi. Berubah jadi panjang itu. Sekarang kita tulis mungkin adalah pemulihan jiwa 2. Penulisnya Deddy Susanto, penerbitnya Gramedia, tahunnya mungkin 2015, jumlah bukunya 10, lalu kategorinya buku pelajaran, kita pilih image-nya, gambar yang sama saja nggak apa-apa, dan kita simpan. Oke, berhasil menyimpan buku. Nah, sudah masuk lagi ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat fungsi file upload di dalam fungsi tambah buku kita. Untuk materi selanjutnya, mungkin kita akan menampilkan gambar bukunya itu di dalam list ini. Kemudian ketika kita akan mengubah buku, kita juga dapat mengubah gambarnya. Ketika kita menghapus buku,
nanti match atau gambar yang ada di folder buku kita juga akan ikut terhapus. Oke, mungkin untuk materi file upload bagian pertama cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya.